Halo sobat, begini kondisi kebun kita saat ini. Di sini masih kemarau sobat. Ini pohon terong Belanda kita, daunnya pun begini sobat. Tengok tanahnya sobat, kering ya. Nah, saya ingin memberitahu tentang informasi di kebun kopi Arabica sobat. Nah, seperti video yang pernah saya beritahu sebelumnya. Nah, sebelah sana sobat itu kebun tomat ya. Ditutup supaya serangga ataupun insek tidak keterbangan lah. Nah, di kebun kita ini ada 3 sistem. Ini sistem pagar, dimana gang ini 3 meter. Saya buat ini tumpang sari. Ini durian kani ya, mentong kani. Ini ada alpukat red Vietnam, sobat, jeruk. Jadi di kebun kita ini ada 3 sistem tanam, tumpang sari, sistem pagar, dan sistem konvensional. Awalnya ini sih sistem konvensional sobat. Saya hanya memberitahu sama teman-teman kalau menurut saya, jika teman-teman kekurangan dana untuk berkebun, maka jangan pernah coba-coba melakukan sistem pagar. Mengapa? Berdasarkan pengalaman saya ya, sistem pagar itu membutuhkan banyak nutrisi dibandingkan sistem konvensional. Nah, butuh perawatan yang banyak. Kalau ada yang mengatakan pupuknya sedikit, itu nggak mungkin sobat. Karena apa? Karena 2 pohon ini berebutan nutrisi. Jadi contohnya, ini contohnya sobat ya. Ini konvensional nih ya, dengan jarak gangnya ini 3 meter sama, dan juga jarak tanamnya ini, barisnya ini 2,5 meter. Saya pakai cukup 1 genggam contohnya ya per bulan. Kalau kita sistem pagar ya harus 2. Itu menurut saya. Kenapa? Kalau tidak, maka pertumbuhannya lambat. Itu menurut saya sobat ya, karena akarnya berebutan mencari. Apalagi ini saya buat ini jaraknya ini sobat 1,2 meter. Karena ini awalnya kan konvensional dengan jarak 3 meter gangnya, dan barisnya 2,5. Jadi saya sisip menjadi sistem pagar. Nah, contohnya begini. Ini kan awalnya sistem konvensional sobat, tapi saya sisip seperti ini. Saya sisip. Nah, ini kan konvensional awal sobat. Nah, ini konvensional awalnya. Nah, karena pun dulu kakek saya pun berkebun kopi ya konvensional. Nah, tapi di kebun kita ini saya kembangkan menjadi 3 sistem. Sistem pagar, sistem tumpang sari. Ada saya tumpang sari dengan durian, alpukat, dan juga gangnya saya tumpang sari dengan jagung, dan sebelumnya juga ada cabai. Nah, bahkan dulu ada kentang sobat, saya tumpang sarikan. Ini bukti kentangnya tadi tercangkul pada saat pembersihan lahan. Nah, ini bekas-bekas jagung ini kan. Tuh sobat. Jadi pertama, perawatan untuk sistem pagar itu lebih repot. Itu pengalaman saya. Dan usahakan jangan pernah sistem pagar itu 1 meter jaraknya. Minimal 1 meter lah. Karena umur 2 tahun aja udah begini sobat. Bertuburuk apa namanya? Bertuburukan ya namanya. Berhimpitan antar daun. Nah, itu yang saya rasakan. Itu masih 2 tahun. Ini tadi sobat, sistem konvensional saya buat ini.
kemudian saya sisipkan gitu kan. Kita lihat di sana sobat. Di sini juga seperti itu juga sobat. Nah ini saya sisip nih. Ini sistem pagar. Nah sama aja kan. Ini oleh sebab itu saya pangkas ini. Ini saya pangkas ini sobat. Saya pangkas supaya cahaya matahari dan juga sirkulasi udaranya bagus sobat, tidak bertuburkan begini sobat. Saya pangkas ini. Nah contoh ini saya pangkas. Nah itu kalau mau sistem pagar ya. Terus yang lain selain pupuk, pembersihan ya sama aja. Ini buktinya pembersihan juga saya lakukan. Mau sistem pagar, sistem konvensional ya sama aja. Ini contohnya sistem konvensional sobat ya. Ini di area sistem konvensional. Ya, juga saya lakukan pembersihan. Tidak mungkin itu sistem pagar tidak ada rumputnya ya, sama aja pas ada rumputnya. Nah ini buktinya di rumputnya. Nih, ini rumputnya nih. Ini juga ada rumputnya nih. Nih, kan gitu kan? Nggak mungkin karena sistem pagar kena rumput, itu nggak masuk akal itu. Jadi kalau ada yang mendewa-dewakan sistem pagar itu nggak masuk akal sobat bagi saya. Nah dan ini sistem tumpang sari. Saya sebenarnya saya buat juga tumpang sari sobat. Nah ini alpukat V6 saya tumpang sarikan sobat. Saya tumpang sarikan alpukat V6. Nih. Ada singkong. Tadinya sini nih jagung semua sobat. Saya tumpang sarikan. Bukan hanya di gangnya saja, tapi di barisnya juga sobat. Nah gitu. Nah jadi kalau tumpang sari pupuknya ini banyak lagi sobat. Ini durian musangking ya. Durian musangking sobat. Umur tanam setahun ya, mantap nih. Oke. Ini tadi sudah diuruk buat bedengan. Jadi di sistem konvensional ini tadinya kopi, tengah-tengahnya saya taruh durian musangking. Nah jadi ada tumpuan itu sobat, durian musangking. Nah ini bedengan nanti mau saya buat nanti ini jagung dan juga cabai rencana saya sobat, gitu. Tapi ini saya biarkan dulu karena tadi saya baru bersihkan rumput-rumputnya ya. Di rumputnya saya tanam, saya timbun supaya jadi kompos. Nah dan ini durian yang sudah saya pangkas, ada videonya ada, sudah saya upload juga nih sobat. Cara pangkas durian juga sudah ada saya buat ya, sudah saya upload juga ya. Kita teman lihat perbandingannya. Kalau ini durian musangking tapi belum saya upload. Banyak rumputnya sobat. Saya biarkan begini karena ini lagi musim kemarau kan, jadi saya biarkan gini rumputnya. Padahal sudah akhir Juli tahun lalu, akhir Juli sudah hujan sobat. Ini durian musangking kita ya. Ini juga durian musangking. Dan ini durian musangking kita yang paling gede. Tinggi ada 3 meter sobat. Aduh maaf ya. Nih 3 meter tingginya nih. Oke sobat, begitulah kira-kira sobat. Kok tumpang sari banyak lagi pupuknya ya, 3 genggam. Jadi perbandingan itu sobat, kalau sistem konvensional 1 genggam per batang, sistem pagar itu 2 genggam per batang, tumpang sari 3 genggam per batang. Contohnya seperti itu sobat perbandingannya. Oke, kalau ada pertanyaan dan juga komentar ataupun berbagi ilmu, boleh sobat ya di kolom komentar ya. Ini usia kebun kita, usia kopinya 2 tahun. Oke sobat,
Dan ini ada saya tumpang sari saya sisip dengan mangga. Memang aneh kebun ini, tapi itulah banyak uji cobanya sobat. Oke, terima kasih sebelumnya sobat ya. Selalu sehat-sehat dan semangat dalam berkebun. Dimulai dari rumah juga boleh, dari halaman pakai teula pot. Oke sobat, terima kasih sebelumnya. Thank you sobat.